Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Riko Daneransa dari kelas 11 MIPA 2 absen 23. Di video kali ini berisikan tentang latar belakang dan sejarah berdirinya VOC, tujuan pembentukan VOC, hak-hak VOC, sistem politik ekonomi VOC, pembagian wilayah birokrasi VOC, masa kejayaan VOC, dan yang terakhir runtuhnya VOC. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang dari berdirinya VOC. Bangsa Eropa berangkat untuk mencari daerah jajahan demi mencapai misi tertentu, seperti misi pencarian emas dan penjajahan. Letak geografis Indonesia terbilang cukup strategis, membuat banyak negara asing berebut masuk ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Negara yang pernah masuk ke Indonesia diantaranya kolonial Belanda. Belanda merupakan negara yang sangat ingin menguasai perdagangan Indonesia. Untuk itu, Belanda mendirikan suatu kongsi dagang yang bernama Verenigd Oostindische Compagnie atau yang biasa disingkat VOC. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Selain untuk menjalankan misi Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di Indonesia, perusahaan dagang ini juga dibentuk untuk membendung kekuatan perusahaan dagang serupa yang dibentuk oleh Inggris, yaitu East India Company atau EEC. Penggagas berdirinya kongsi dagang para pedagang Belanda merupakan anggota parlemen bernama Johan van Oldenbarneveldt dan Pangeran Maurits. Kantor pertamanya terletak di Banten dan pimpinannya yaitu Francis Witter. Yang kedua, yaitu tujuan pembentukan VOC. Tujuan pembentukan VOC antara lain membantu dana pemerintahan Belanda, menguasai kerajaan di Indonesia, menguasai pelabuhan penting di Indonesia, menghindari persaingan curang yang akan merugikan para pedagang Belanda, mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol, memperkuat kedudukan Belanda agar tidak tersaingi Portugis dan bangsa Eropa lainnya, agar dapat memonopoli perdagangan di Nusantara, terutama monopoli rempah-rempah, menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Musuh tersebut maksudnya bangsa Spanyol dan Portugis. Yang ketiga yaitu hak-hak VOC. Belanda memberikan VOC beberapa hak istimewa yang disebut dengan hak oktrooi. Di antaranya yaitu hak untuk mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain atau raja-raja, hak untuk membentuk tentara dan mendirikan benteng pertahanan, hak untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, hak untuk memerintah daerah di luar kekuasaan Belanda dan membentuk pengadilan, hak untuk mengumumkan perang dan damai terhadap musuh, hak untuk menarik pajak, hak untuk membentuk pemerintahan sendiri, hak sebagai wakil kerajaan Belanda di Indonesia, hak monopoli perdagangan, hak mencetak dan mengedarkan uang, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Guna mengusung kepentingan VOC, maka diangkat Gubernur Jenderal VOC yang pertama, yaitu Peter Both, pada tahun 1610 sampai 1614. Pada tahun 1611, Jayakarta jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya menjadi Batavia dan menjadi pusat kekuasaan VOC pertama di Indonesia. Yang keempat yaitu ada sistem politik ekonomi VOC. VOC menerapkan beberapa kebijakan atau sistem politik ekonomi, diantaranya yaitu 1. Fair Market Referensi, merupakan sistem yang diterapkan dengan tujuan agar para petani rempah-rempah di Indonesia menjual hasil buminya hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan sendiri oleh VOC. Yang kedua ada Kontingenten, merupakan aturan yang mewajibkan rakyat membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi mereka. Yang ketiga ada
ekstirpasi adalah hak VOC untuk menebang tanaman dengan tujuan mencegah terjadinya kelebihan produksi yang bisa menyebabkan harga merosot turun. Yang keempat, ada pelayaran hongi, adalah pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan dan menindak pelaku dagang jika tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh VOC. Yang kelima, ada bringer stelsel, yaitu sistem yang mewajibkan rakyat untuk menyerahkan wajib pajak kepada VOC berupa hasil bumi sesuai dengan takaran yang telah ditentukan VOC. Yang kelima, pembagian wilayah birokrasi VOC. VOC menetapkan pejabat-pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan pada masing-masing pejabat. Gubernur Jenderal yang dianggap berhasil menjalankan tugas dengan baik ialah 1. Jan Pieterszoon Koen, yaitu dari tahun 1619 sampai 1629. Yang kedua, Antonio van Diemen, dari 1636 sampai 1645. Yang ketiga, Johan Maetziger, dari 1653 sampai 1678. Yang keempat, ada Cornelis Pilman, dari 1681 sampai 1684. Yang keenam, yaitu masa kejayaan VOC. Pada tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari kekuasaan penjajahan Portugis. Kerajaan Mataram menetapkan untuk berdamai dengan VOC setelah Sultan Agung meninggal dunia. Penduduk di pusat kantor VOC di Batavia juga relatif tertib dan terkendali. Sementara di Indonesia Timur, VOC semakin kuat dan berhasil menuntaskan perlawanan dari kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Selain itu, VOC juga berhasil memaksa Raja Sulaiman dari kerajaan Kalimantan Selatan untuk menandatangani kontrak monopoli perdagangan. Sementara di Maluku, VOC menjalankan taktik adu domba dengan membantu putra Alam memerangi Sultan Nuku, hingga akhirnya VOC dapat memegang kendali perdagangan di Maluku. Yang terakhir atau yang nomor 7, yaitu runtuhnya VOC. Pemerintahan Belanda membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Berikut beberapa faktor penyebab runtuhnya VOC, diantaranya yaitu 1. VOC terjerat banyak hutang. 2. Adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa lainnya. Yang ketiga, penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC. Yang keempat, banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Yang kelima, pengeluaran VOC semakin besar akibat perang. Yang keenam, pembagian dividen atau pembagian keuntungan kepada para pemegang saham walau keadaan VOC yang defisit.